Nah, ini teman-teman, contoh icon saya yang ditolak itu alasannya lack homogeneity. Ternyata lack homogeneity itu artinya uh, tidak ada konsistennya, teman-teman. Baik, kita bahas saja. Silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru seputar dunia mikrostock, khususnya itu kepada Platikon ya teman-teman. Jadi beberapa icon yang saya buat tuh ada yang di reject. Nah, di sini saya hanya ingin share kepada teman-teman biar icon teman-teman itu diterima Platikon. Jadi teman-teman tuh harus tahu syarat-syarat utamanya teman-teman. Nah, di sini saya ingin share beberapa panduannya. Nah, di sini bisa teman-teman cek itu kalau ada icon saya tuh yang dikena pending correction. Jadi saya ingin berbagi sharing supaya teman-teman itu meminimalisir terjadinya kesalahan atau butuh revisi, teman-teman. Nah, sebenarnya gampang aja kalau teman-teman mau lihat panduannya. Tapi berhubung banyak dari teman-teman itu mungkin kurang rajin melihat peraturan yang ada di Platikon. Jadi saya buatkan video tutorial ini buat teman-teman yang lagi mencari panduan di Platikon. Nah, kalau teman-teman sudah buat akun Platikon dan sudah di approve, ada baiknya kalau memang teman-teman ada waktu tuh menuju ke sini, teman-teman. Ini dia. Guide information. Nah, ketika teman-teman klik itu nanti ketika teman-teman itu klik nanti ada menu 5 ini. Nah, di sini sangat penting teman-teman. Jadi kalau ada waktu saya sarankan teman-teman untuk membacanya yang ada di sini teman-teman. Nah, ini mulai dari desain guide, cara mengupload, kemudian alasan penolakan dan ini bagaimana cara mendapatkan pembayaran. Nah, di sini saya akan lebih ke arah bagian desain ini, desain guide-nya. Terus juga bagian ini teman-teman. Alasan penolakan. Karena apa ya? Kalau misalnya teman-teman sudah oke di bagian reason, udah paham peraturannya, di bagian kenapa icon teman-teman itu ditolak, kemudian aturan yang harus dipatuhi di Platikon, teman-teman mengetahui icon apa saja yang bakal diterima di situsnya, itu bahkan memudahkan teman-teman iconnya itu langsung di approve teman-teman. Oke, kalau gitu kita bahas dulu yang ini bahasanya pada reason and for rejection. Jadi yang pertama itu reason for rejection, alasan kenapa icon teman-teman ditolak, kemudian alasan ini dari segi desainnya, ini alasan penolakan dari segi tagnya. Ini kenapa sangat penting? Jadi ada berapa alasan penolakan itu ini dia ininya penolakannya itu ada banyak dari sini sampai ke bawah. Nah, kalau teman-teman misalnya sering ikonnya itu ditolak, itu bisa jadi karena ini teman-teman. Ini salah satu penolakan yang ada di icon. Maksudnya seperti ini. Teman-teman udah buat icon tuh, ternyata teman-teman itu yang mencarinya sedikit memakai keywordnya, otomatis itu bakal masuk ke sini teman-teman. Icon teman-teman tuh bukan berarti tidak bagus, tapi karena kurang menjual saja. Misalnya di Platikon itu banyak yang terjual itu icon yang berbentuk mobil. Nah, teman-teman nggak buat mobil tuh, misalnya teman-teman buat pesawat. Ya kalau dari segi pencarian, kalau memang banyak yang mau buat icon yang mencari itu icon mobil, ketika teman-teman berpesawat ya yang desain teman-teman yang berupa pesawat itu tidak akan terima. Nah, ini kadang saya juga ada dapat kayak gini, limited commercial value. Kemudian yang kedua quality standard not reach. Nah, di sini maksudnya itu icon teman-teman tuh ditolak kalau misalnya tidak memenuhi standar mereka, atau mungkin dari segi desain atau dari segi warna atau misalnya dari segi ada banyak faktor lah. Karena di sini lebih pada skill teman-teman dalam membuat icon. Ini kadang juga saya dapat ini penolakannya dari segi ini. Kemudian similar submission, misalnya gini, teman-teman sudah pernah meniru, maksudnya meniru tuh ya mencari ide dengan melihat buatan icon desainer lain. Misalnya icon desainer lain tuh yang sudah diupload ya kayak gini, terus teman-teman buatnya hanya beda di stroke aja. Ini ditolak teman-teman katanya. Bakal ditolak. Oleh karena itulah teman-teman harus mendesainnya tuh jadi fresh, harus unik.
original, bukan kayak gini. Ini namanya kayak plagiat gini kalau gini teman-teman. Makanya itu alasan icon teman-teman ditolak juga karena ini. Kemudian adanya juga seperti ini teman-teman. Misalnya dalam satu set teman-teman dikatakan kalau misalnya teman-teman dapat penolakan repetition of element, itu buat ikonnya sama, jadi bentuknya email, tapi dalamnya itu aja yang beda. Mungkin ini ada kode ngupload, kemudian kode download, mungkin ini maksudnya menambah email, atau ini mendelete email yang udah terbaca. Ini bakal di reject. Ini sendiri dikatakan di sini kalau kurangnya variasi. Jadi cuma hanya sedikit aja perubahannya itu bakal ditolak. Kemudian yang ketiga itu outdated. Misalnya seperti ini, icon teman-teman itu memuat kata-kata, misalnya Happy New Year 2018. Sedangkan sekarang misalnya sudah masuk 2019. Nah, kalau teman-teman menguploadnya tidak mengubah edit teksnya itu ke 2019, karena saat ini tahun 2000, misalnya sekarang tahun 2020 lah. Icon teman-teman itu misalnya dulu buat 2018, di dalam kata-katanya itu nggak diubah dulu ke 2020 tapi tetap 2018, itu bakal di reject karena sudah basi istilahnya, outdated, tidak perbarui istilahnya namanya itu outdated. Kemudian duplikat ini maksudnya mungkin mirip yang kayak gini ya teman-teman. Nah kayak gini, jadi mengcopy sama persis atau dia memperbanyak sama persis, itu bakal ditolak juga. Plagiarisme ini otomatis ya. Kalau misalnya teman-teman membeli icon orang lain, kemudian coba-coba tuh upload lagi ulang. Nah, itu kalau misalnya ketahuan dengan yang pembuat iconnya atau ada yang melaporkan, teman-teman setelah membeli icon kemudian diupload ulang dan ketahuan dari pemiliknya atau oleh orang lain, nah itu teman-teman bisa dianggap plagiat teman-teman. Nah, kalau ketahuan plagiat kayak gini, dikatakan Platikon tuh kalau akunnya pasti akan disuspend secara permanen. Nah kalau misalnya teman-teman melakukan hal tersebut baru sekitar 100 icon itu mungkin nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi kalau bayangkan kalau teman-teman udah miliki icon itu sampai 10.000 icon, 20.000 icon, gara-gara satu icon saja itu bisa menutup semua 100 atau 10.000 icon teman-teman. Itu kan rugi teman-teman. Nah maksud saya kalau teman-teman yang serius mau bidang icon tuh buatlah icon tuh sendiri, jangan meniru icon orang lain atau bahkan membeli icon lain kemudian diupload ulang di situs Platikon. Kemudian trademark ini ya itu tadi, misalnya teman-teman membuat icon yang misalnya icon atau logo Sony gitu atau logo Microsoft, itu bakal di reject teman-teman. Karena apa? Itu ada copyrightnya atau trademarknya. Misalnya ya kayak gini tadi, misalnya Adobe, Amazon, Nintendo, itu kan mereka kan sudah punya logonya yang unik. Atau misalnya teman-teman membuat Nintendo Switch segala macam, itu kan memang brandnya milik Nintendo. Jadi kalau teman melakukan tersebut, pasti akun teman-teman itu, kalau teman-teman menguploadnya ke Platikon itu pasti bakal di reject. Nah, karena di sini sudah jelas tidak diperbolehkan. Kemudian yang lain, ini kalau teman-teman mengupload icon yang mengandung kekerasan, sexuality atau pornografi, otomatis ikonnya itu akan di reject. Karena mereka tidak bakal menerima icon yang mengandung konten semacam itu, teman-teman. Kemudian juga kalau invalid file, maksudnya di sini mungkin berhubungan ketika ada icon teman-teman yang diupload, itu ada terjadi kesalahan. Misalnya dalam satu icon itu beda-beda warna atau misalnya tidak sesuai style yang dikembangkan. Jadi makanya di icon teman-teman itu bakal muncul kayak gini, invalid file. Kemudian juga kurangnya konsistensi teman-teman. Misalnya seperti ini. Dalam satu icon, nah ini yang dalam satu icon itu beda style. Dia style pertama flat kayak gini teman-teman. Ini flat. Tahu-tahu dalam style yang sama itu dia masukkan fill line juga. Maksudnya itu model yang lain gitu. Dalam satu ini mah ini bakal di reject katanya. Udah pasti bakal di reject. Nah yang benar tuh kayak gini teman-teman. Jadi sama.
stylenya. Ini kalau kayak gini diterima, kalau ini pasti di reject. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tidak menjelaskan konsep tema. Misalnya seperti ini. Ini teman-teman lagi membuat icon yang berhubungan dengan misalnya cuaca, misalnya sekarang lagi hujan. Tak tahu teman-teman mengupload icon komputer, ini otomatis nggak berhubungan teman-teman. Nah ini yang benar, ini yang benar. Jadi kalau buat icon tuh yang saling berhubungan ya teman-teman. Jangan asal campur aduk membuat icon semaunya, pas diupload ditolak. Sudah seharian mungkin. Nah yang benar tuh seperti ini. Jadi ya teman-teman harus ketahui juga, salah menggunakan tipografi. Ini juga termasuk kesalahan. Ah, ini juga nih, salah menggunakan grammar atau spelling error. Jadi seharusnya yang benar itu tulisannya finish, di sini teman-teman tulis FINSH. Jadi kesalahan walaupun kurang i aja, ini dianggap kesalahan grammar error. Jadi ini juga akan ditolak ya kan teman-teman yang kalau gini. Kemudian juga gini, color palette. Di sini kenapa walaupun ikonnya sudah bagus tapi pemilihan warna itu juga mempengaruhi teman-teman. Jadi kalau dilihat dari sebelah kanan sebelah kiri, tentu saja yang paling menjual itu sebelah kanan ya teman-teman, karena dia menggambarkan objek yang sebenarnya. Misalnya kayak gini nih, kalau kita bandingkan dengan di kanan, kalau saya disuruh milih ya, pasti saya juga akan memilih yang icon yang ini teman-teman. Warnanya itu lebih pas, lebih harmoni daripada yang kayak gini. Dia main gradasi istilahnya. Ini memang gradasi juga, tapi pas pilihan warnanya. Sedangkan sini harmoninya kurang, maksudnya itu keselarasan warna yang digunakan itu berpengaruh ya, teman-teman. Ini color palette. Kemudian juga, nah kalau teman-teman membuat icon yang seperti ini, itu harus di-expand teman-teman. Expand stroke. Kalau ada tulis errornya stroke not outline, berarti icon teman-teman tuh belum di-expand. Kalau di Adobe Illustrator tuh ada namanya expand. Nah, kalau yang expand itu, ini masih vektor asli. Kalau teman-teman langsung mengupload vektor asli, itu pasti di-reject. Tapi ini yang sudah di-expand, nah dia bentuk garis-garisnya itu nggak kayak gini satu aja. Berarti ada kelihat, dia udah bentuk shape atau berbentuk lah, vektornya berbentuk, nggak lagi garis gini, tapi berbentuk shape. Kemudian juga tidak boleh mengexpand gradient. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman nge-expand masih saat ini nge-expand gradient itu tidak boleh. Jadi bisa langsung ditimpakan aja warnanya ke icon teman-teman. Kemudian access node. Ini saya juga sering nih dapat apa namanya kesalahan gara-gara access node. Access node ini maksudnya titik-titik ikonnya tuh terlalu banyak kayak gini teman-teman misalnya. Ini bakal di reject. Nah, ini yang bagus nih, yang smooth. Kalau smooth kayak gini, ini nggak masalah, bakal diterima. Sedangkan yang ini enggak. Nah, kalau kita bandingkan kan ini titiknya banyak sekali, sedangkan ini tidak ada sama sekali. Benar-benar smooth, bentuknya mulus. Ini juga deform stroke. Jadi ada stroke-nya itu yang mungkin rusak di sini. Sedangkan ini mulus di sini teman-teman. Ya otomatis ya ini bakal di reject. Istilahnya tidak memenuhi standar, yang ini sudah bagus, sudah menjual ikonnya. Komposisi juga, komposisi ini tata letak. Tata letaknya di sini kalau saya lihat ini nggak di tengah-tengah teman-teman. Ini posisi garisnya. Ini juga bakal di reject. Jadi harus benari kalau teman-teman kayak gini. Nah ini yang udah pas di tengah. Kompleksitas. Kemudian bentuk perspektif. Nah, misalnya teman-teman pengen menggambar perspektif, misalnya tampak depan, tampak belakang, tampak samping, tampak atas. Nah, kalau kita lihat dari samping, nggak mungkin ya ikonnya bentuk kayak gini. Yang paling benar tuh kayak gini, teman-teman. Jadi teman-teman tuh selain membuat icon, itu harus dibayangkan juga bentuk tampilannya, teman-teman. Nah, ini benar. Kemudian lack homogeneity. Nah, dulu juga saya ketika mendapatkan error seperti ini, saya nggak tahu tuh kenapa teman-teman. Karena saya tugas saya hanya membuat dan mengupload. Ternyata kalau misalnya kita dapat error yang kayak gini, lack homogeneity, itu kalau kita bandingkan, coba kita cek apa yang berbeda. Ini bentuknya sama, melengkung, ini melengkung juga sama, udah benar, ini udah kotak. Ternyata di bagian pintunya teman-teman, bagian pintunya ini tajam, sedangkan yang lain tuh bentuknya melengkung semua. Nah ini dibilang
tidak sama, tidak stylenya tuh berbeda. Sedangkan ini sama. Nah, makanya kalau ikonnya berbentuk like apa begini itu bakal di reject. Nah, kalau teman-teman ngalamin style yang nggak konsisten kayak gini, ini bakal di reject teman-teman. Ini yang terima. Kemudian juga layarnya katanya kalau misalnya teman-teman buat AI-nya itu harus dikasih nama teman-teman. Harus dikasih nama dengan benar. Misalnya menggunakan karakter A sampai Z dan menggunakan angka. Ini bisa digunakan untuk menghindari nama yang sama. Itu katanya di sini. Nah, ini dari segi desain ya teman-teman, estetika dalam desain. Kemudian ada nggak sih reject dari segi tag? Ternyata ada teman-teman. Misalnya seperti ini. Teman-teman sudah mendesain ikonnya udah bagus, sudah benar, warnanya juga pilihannya sudah tepat. Jadi yang untuk rejection tag ini teman-teman bisa cek. Nah ini rejection yang ini teman-teman. Itu bisa dicek. Di sini teman-teman buat kata kuncinya edukasi, study, library, reading, literatur, book. Setelah saya bandingkan, itu sebenarnya penyusunan kata-katanya teman-teman ya. Ternyata ngaruh juga penyusunan kata-katanya nih. Booknya di depan, kemudian baru study, kemudian baru library, education, kemudian baru reading, baru literatur. Selama ini saya juga asal aja membuat icon, membuat tag, ternyata berpengaruh. Saya baru tahu juga ini. Ternyata sangat penting teman-teman itu menetapkan kata kunci yang tepat itu di depannya baru diikuti oleh di belakangnya. Jadi jangan dulu taruh bukunya di belakang, yang bagian depannya ditaruh education. Ini salah. Oh, seperti itu. Ya udah. Kemudian lanjutkan yang kedua. Misalnya teman-teman mendesain koin euro, ada euronya. Tahu teman-teman masukkan di sini pound sterling, dolar, yen, ya nggak nyambung teman-teman, nggak nyambung. Makanya kalau membuat tag itu cukup yang berhubungan aja ya, berhubungannya cuma ini, euro, money, ekonomi, koin, yang lain nggak nyambung. Nah, makanya cukup masukkan tag yang sambung aja, non relate. Saya juga kadang dapat juga kesalahan-kesalahan yang perlu di reject itu. Apa namanya, saya beberapa kesalahan yang sering muncul pada saat desain. Ternyata kalau non relevant tag itu gara-gara saya masukkan tag yang pada ikonnya tidak berhubungan teman-teman. Kemudian tagnya tidak menggambarkan seluruh icon saya teman-teman. Misalnya di sini teman-teman buat business collection. Ternyata di tagnya itu yang benar itu adalah ekonomi, bisnis, finance, statistik, profit. Sedangkan di sini teman-teman buat social network, Facebook, like, people. Ini kan jelas nggak berhubungan teman. Semuanya. Jadi teman-teman harus istilahnya tuh teman-teman bisa pakai 5 tag ini ke seluruh icon ini, tapi itu harus yang beririsan. Maksudnya itu yang sama teman-teman. Apa yang sama dari mereka ini. Boleh di sekaligus. Saya sering kadang memanfaatkan fitur copy paste ke seluruh icon. Ini saya sering menggunakannya. Tapi ternyata sangat berpengaruh ya teman-teman. Nggak asal tag aja misalnya seluruh ini tag masukkan semua ke satu-satu ke icon ini. Ternyata salah itu teman-teman. Yang paling benar itu ini cari yang menyamakan mereka. Kemudian menggunakan bahasa Inggris yang benar. Misalnya gun, ini grammarnya aja udah salah teman-teman. Ternyata ini juga ngaruh teman-teman. Salah tulis pun bisa di reject di Platicon. Jadi yang benar itu gun, weapon, pistol, handgun. Ini juga penting. Kemudian menggambarkan warna, style atau stroke. Misalnya seperti ini. Di sini kan gambarnya bentuknya kayak acak aja teman-teman. Ini biasanya dia gambarnya pakai pen Wacom ataupun pen tablet. Saya sudah pernah buatkan tentang tutorial ini menggunakan Wacom. Jadi kalau teman-teman belum memiliki pen tablet itu, nanti saya cantumkan videonya di atas sini teman-teman. Ini menggambarkan
arrow, direction, naik arrow, orientation, trajectory itu proyeksi ya teman-teman. Point to. Sedangkan di sini yang di atas dia doodle enggak ini ya teman-teman. Walaupun memang ini termasuk doodle tapi enggak berhubungan. Hand draw enggak berhubungan juga dengan yang ada sini linear, scribe, linear. Makanya di reject itu rejectnya kayak gini. Kalau ada teman-teman menemukan rejection teman-teman kayak gini ya, berarti teman-teman itu salah menggunakan tag. Yang benar tuh kayak gini non, arrow direction, right arrow, orientation, point to. Ini juga, misalnya ada gambar ibu, ayah, dan anaknya. Teman-teman masukkan family, parent, mother, father, child, people, bag, silhouette, solid. Ternyata salah teman-teman. Yang paling benar itu family, parent, mother, father, child, people. Jadi black, silhouette, solid itu nggak boleh teman-teman. Nggak boleh. Saya ada juga sih masuk kayak gini bang. Ternyata salah ternyata. Nah, seperti ini teman-teman rejeksinya dari segi tag dan estetika dalam desain. Kemudian bagaimana cara menggunakan desain yang benar? Itu seperti ini teman-teman. Secara konsep, saya langsung konsep aja teman-teman ya. Kalau teman-teman membuat desain yang benar secara perspektif, teman-teman tuh tidak perlu membuat desain yang terlalu detail kayak gini teman-teman. Cukup kayak gini aja udah diterima. Nah, seperti ini. Ini tuh kan terlalu detail. Sedangkan icon itu kan bentuk yang simple saja. Nah, seperti ini. Kemudian dari segi rotasi. Rotasi ini maksudnya icon teman-teman itu kalau pingin dimiringkan itu boleh. Kata dia harus 45 derajat teman-teman. Misalnya ini dimiringkan 45 derajat, yang ini juga dimiringkan 45 derajat. Ini boleh teman-teman. Kemudian straight and round. Straight itu maksudnya dia pemakaian lurus saja, nggak ada bentuk melengkung gini. Nah, ini namanya round. Ini boleh kayak gini teman-teman. Ini boleh. Ini melengkung. Jadi gabungan antara melengkung dan kotak-kotak istilahnya namanya. Nah, kayak gini. Ini melengkung. Nah, ini melengkung. Ini boleh kayak gini. Kemudian expanded. Expanded tadi sama kayak tadi ya teman-teman. Misalnya apakah sudah vektornya itu di expand atau enggak? Nah, kayak gini teman-teman. Ini contoh yang belum di expand, ini yang sudah di expand teman-teman. Kemudian dalam menyusun layer. Nah, misalnya teman-teman sama membuat ikonnya, misalnya ini bentuk buah melon, watermelon misalnya. Semangka itu kalau bahasa Inggrisnya watermelon ya teman-teman. Jadi kan banyak tuh dari kita kalau menggunakan Pathfinder itu kan dibagi dua ya teman-teman kayak gini. Ternyata ini salah teman-teman kayak gini bentuknya. Yang paling benar itu misalnya kalau membuat bentuk ini, jadi ini tetap layer yang di bawah itu ada, kemudian yang bedanya tuh di bagian atas dia tuh taruhkan di bagian atas. Oh, seperti ini. Jadi nggak langsung dibagi dua. Saya sih banyak sih yang kayak gini, yang bentuk gini. Shape-nya ternyata setelah saya amati ya ini yang paling benar teman-teman. Nah, ini kan biasanya kalau kita Pathfinder kan langsung dua ya gini teman ya. Kanan sama kiri beda warna. Ternyata enggak, ini harus berlapis teman-teman. Nah, baru benar. Oh, seperti itu. Yang ketiga, nah ini kadang kan kita kalau berlebih kan kita potong ya teman-teman. Kita potongnya ternyata salah. Jadi kalau ini kita berlebih, ini kita bisa taruh ke belakang. Oh jadi seperti itu. Jadi dia nggak harus warnanya itu kita potong pas di sini di batasnya, tapi kita bisa sisipkan di bagian bawah. Oh ya ya. Kemudian yang berikutnya arrange element. Arrange element itu maksudnya itu bentuk posisi kita dalam menyusun komposisinya depan atas belakang gitu loh teman-teman. Misalnya warna ini bisa dibentuk dengan misalnya layar yang paling bawah ini berarti paling bawah, kemudian di atasnya itu warna yang ini, kemudian yang ketiga warna yang ininya, kemudian yang paling atas tuh yang atas lagi yang ini, yang teratas itu warna ini. Nah kayak gini nih, misalnya ini paling atas, di bagian bawahnya yang ini, warna ini, yang ketiga ternyata warna hijau, itu nggak boleh teman-teman. Ternyata dia harus step by stepnya harus benar dulu. Jadi kita nggak boleh meletakkan ini dulu. Jadi kita harus ini dulu. Ini di bagian belakangnya sini. Oh ternyata penyusunan juga ngaruh. Kemudian menggunakan blending. Nah, kalau gini saya kurang jarang pakai
rumusan blending ini. Misalnya maksudnya nih kita mau menggunakan efek sebelahnya ada shadow gitu teman-teman. Jadi kita nggak perlu pakai blending mode, cukup pakai ya ini tadi permainan warna aja. Pemilihan warnanya ini warna nggak warna tua, ini warna muda gitu aja teman-teman. Ini yang dari segi desain guide-nya. Oh ya, sudah. Kemudian ini dari segi persyaratan teman-teman. Jadi icon yang diterima itu di Platicon itu bisa menggunakan ini teman-teman, SVG atau RGB. Ntar. Nah ini saya buka yang ini teman-teman ya. Ini yang desain guide, ini desain guide tadi yang barusan. Kemudian yang file requirement tadi yang ini. Nah ini dia butuhnya SVG, modenya RGB, ukurannya bisa 16 pixel kali 16 pixel atau maksimalnya 512 pixel kali 512 pixel. Kemudian yang ketiga, title-nya itu harus benar teman-teman dan harus jelas sehingga berhubungan dengan icon set kita. Itu juga ternyata menentukan. Kemudian latihan yang tidak disarankan, misalnya seperti ini. Teman-teman itu sudah mempunyai konten tapi sudah dipublish di Platicon gitu. Misalnya teman-teman sudah buat icon set yang healthcare, ternyata hanya ganti nama aja, misalnya medical, ngupload ulang lagi tapi namanya aja yang beda, itu di reject katanya. Itu bakal di reject. Kemudian juga alasan di reject yang lainnya itu karena misalnya icon itu sudah ditolak dan coba teman upload lagi, itu bakal ditolak dia katanya teman-teman. Nah ini kayak gini. Jadi udah pasti bakal ditolak. Kemudian juga icon yang berhubungan dengan hari libur atau hari-hari penting tidak akan diterima ketika liburan itu berakhir. Misalnya gini, misalnya Black Friday di Amerika kan sekitar mungkin di November atau enggak Desember ya teman-teman. Nah kalau teman-teman ngupload misalnya dia Black Friday itu di bulan November, teman-teman mau ngupload iconnya itu di bulan Desember, ya udah lewat teman-teman Black Friday, itu enggak bakal di reject katanya. Makanya upload itu sebelum hari-hari tersebut teman-teman. Misalnya mau jualan Black Friday, jangan upload di Desember, tapi uploadlah misalnya di bawah bulan November, misalnya bulan Januari atau Februari atau September, itu terserah. Kemudian juga kalau teman-teman mendesain sosial media logo itu harus yang desain yang terbaru teman-teman. Jadi nggak bisa desain yang sudah ada katanya. Itu bakal di itu jenis latihan yang tidak disarankan kata dia. Kemudian juga semua desain yang sudah diupload, yang sudah dipublish di Platicon, yang baik itu teman-teman download yang free ataupun yang berbayar, teman-teman upload ulang lagi menjadi icon teman-teman, itu bakal di reject. Itu tidak bakal diterima katanya. Kemudian juga konten yang meniru desain orang lain itu juga tidak akan diterima, ya plagiat tadi teman-teman. Kemudian nah ini tadi penggunaan kata-kata, misalnya dalam desainnya itu mengandung kata-kata 2019, padahal sekarang udah 2020. Makanya itu bakal di reject juga teman-teman. Ini juga desain yang mengandung kekerasan, pornografi, dan konten-konten yang sangat sensitif akan dipertimbangkan teman-teman. Akan dipertimbangkan untuk digunakan, maksudnya itu di approve lah, bisa dijual lah. Tapi ternyata tersebut juga tidak bakal diterima. Nah, jadi kalau teman-teman pengen ikonnya diterima, itu jadi jangan buat icon yang berhubungan dengan kayak gini teman-teman, yang berhubungan dengan kekerasan, pornografi, ataupun sensitif konten yang lainnya. Nah, kemudian yang berhubungan yang lainnya yaitu export to SVG. Jadi yang di Platicon ini menyuruh kita kalau di Illustrator ya teman-teman. Makanya saya kemarin rekomendasikan kalau teman-teman membuat icon pakai aja di Illustrator teman-teman. Karena di sini dibilang Platicon bilang itu pakai Illustrator.
Tapi saya lihat teman-teman ada juga kok yang pakai Inkscape, kemudian pakai yang lain, itu di accept juga di Platicon. Tapi saya bukan pengguna Escape ya. Kalau teman-teman tanya, Mas, gimana sih cara desain icon pakai Platicon? Itu saya tidak tahu, teman-teman. Karena saya cuma desainnya pakai Illustrator. Ini bisa menggunakan once ketika menyimpan icon hanya menampilkan satu desimal saja. Oh. Kemudian yang diperlukan itu adalah you can design. Nah, ini katanya di sini kalau teman-teman ingin mengekspor layar ke bentuk JPG, dia Platicon menyediakan nama file scriptnya itu ini, export layer to SVG. Kamu bisa menginstalnya atau menggunakannya ketika menginstalnya. Dan lakukan jika teman-teman itu ingin membuat SVG. Kalau di Adobe Illustrator ya tinggal masukkan ke preset aja teman-teman. Jadi nggak perlu repot-repot. Kalau saya sih, nah ini cara menjalankannya, nanti silakan teman-teman cek sendiri alamatnya di sini. Best practice itu katanya kalau teman-teman pengen menghindari dari error itu ternyata menggunakan artboard yang ukurannya 512 teman-teman. Selama ini saya cuma hanya buat artboard yang 32 atau 64. Ternyata yang direkomendasikan itu adalah 512. Nah ini penting ya teman-teman informasinya nih. Saya baru tahu nih kalau ingin latihan disarankan pakai ukuran besar. Yang kedua, when designing use the minimum anchor point as possible in use too many. Nah, jadi katanya kalau kita node lah, ini saya bilang node lah, menggunakan mendesain icon, itu kan nanti kan ada titik-titik node yang seperti saya jelaskan tadi yang di rejection tadi itu. Nah, itu usahakan gunakan seminimal mungkin, teman-teman. Bentar, mana rejection tadi? Yang node. Ini kan katanya kan karena terlalu banyak titik-titik vektor tadi. Makanya ini bentuknya jadi seperti ini. Tapi kalau sedikit itu makanya di sini bakal smooth, teman-teman. Nah, seperti ini ternyata, teman-teman. Ini penting dalam mendesain. Kemudian juga ingat selalu membackup. Maksudnya tuh kalau kita mau mengekspor file kita bentuk SVG itu kan pasti kita expand tuh. Nah, jadi buat duplikatnya teman-teman. Jadi ketika teman-teman ada kesalahan itu bisa mengedit bagian vektornya saja, nggak seluruhnya. Jadi teman-teman itu mempunyai backup berupa file original AI-nya yang belum di-expand, satunya lagi file AI-nya yang sudah di-expand. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau menurut saya ini terlalu panjang, tapi saya berharap tutorial ini bisa membantu teman-teman untuk lebih mengetahui aturan-aturan atau yang alasan-alasan penolakan icon teman-teman. Nah ini teman-teman contoh icon saya yang ditolak itu alasannya lack homogeneity. Ternyata lack homogeneity itu artinya tidak ada konsistennya teman-teman. Baik, kita bahas saja. Jika teman-teman suka konten seputar Platicon, silakan subscribe dan aktifkan loncengnya. Jadi teman-teman tidak ketinggalan konten terbaru seputar dunia Microsoft. Jika teman-teman ada yang tidak dipahami, silakan berkomentar di kolom bawah ya teman-teman. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.